Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tahu Dulu Kebutuhan. Hmm, Sekarang kita akan sharing-sharing ilmu. Kita sharing-sharing tentang eh, pemenuhan soal. Ya. Maksudnya itu kemarin saya buat ya prom untuk soal bagi anak yang disabilitas. Ya, kita intro dulu untuk perkenalan 6 disabilitas ini ya. Karena saya bukan spesialis pakar untuk psikologi disabilitas, kita cuma fokus ke promnya nanti ya. Ini cuma gambar saja ya. Saya tidak membahas lebih tentang ini. Kita cuma melihat gambarannya saja. Slide pertama kita lihat, lanjut saja ya. Memahami 6 disabilitas ya dalam pelajaran. Tentunya di sini Bapak Ibu lebih paham daripada saya. Kita pahami bersama tentang slide ini ya. Pertama, disleksia. Disleksia kan kita sudah paham bersama bahwa ini adalah berkebutuhan khusus, yakni sulit membaca dan mengeja. Jadi tandanya itu mereka sulit mengenali kata, mengeja dan mengurai berbahasa. Terus juga sering melihat huruf yang hampir mirip, ya. Jadi tertukar atau sulit membedakan mana, ya terlihat mirip lah, ya. Seperti B dan D, E dan U, L dan I, nah itu, ya. P dan Q kan ya seperti itu. Dan perlu dicatat ya, ini tidak berkaitan dengan tingkat kecerdasan ya. Cuma butuh metode pembelajaran yang presisi yang sesuai itu yang dibutuhkan. Dan support dan kesabaran juga. Dan kedua, lambat belajar ya. Ini membutuhkan waktu ekstra. Namanya lambat belajar berarti butuh waktu ekstra ya. Untuk potensi kognitifnya itu memang sedikit di bawah rata-rata normal ya. Jadi tetap tidak termasuk kategori disabilitas intelektual. Mereka sebenarnya mampu sama ya, paham, memahami seperti teman sebayanya. Tapi bedanya kan membutuhkan waktu yang lama. Nah, metodenya kan kalau kita lihat cuma kita harus bersabar mengulangi materi secara konsisten ya. Konsisten ini kan yang perlu ya. Setiap guru kan biasanya ya, kepribadian guru itu ada batasnya biasanya. Ya, kita sebagai guru harus punya apa, sifat konsistenitas dalam mengajar anak yang disabilitas ya. Karena ini termasuk yang berkebutuhan khusus juga. Dan instruksinya harus jelas, langkah demi langkahnya harus jelas. Terus juga tentu adanya support dan tidak ada tekanan di lingkungannya dalam progres mereka. Dan yang ketiga, ADHD atau GBBH, gangguan pemusatan perhatian. Ini mungkin sering Bapak Ibu temui ya, hiperaktif juga, ya. Sering jahil ke teman. Ya. Jadi ini berpengaruh, ya, berpengaruh sekali ya. Tingkat aktivitas dan fokus mereka itu kelihatan di dalam inatensi, hiperaktif ya, kelihatan sekali. Mereka sulit fokus. Ya. Jadi kalau ada perhatian yang awalnya perhatian ya ke gurunya, mendengarkan instruksi tiba-tiba teralihkan dengan guyonan teman atau suara atau apapun ya. Jadi mereka tuh lupa instruksinya. Lalu hiperaktif, impulsif juga, tidak pernah diam di tempat duduk itu. Ya, jadi solusinya bukan memarahi mereka, kenapa pada duduk seperti itu, tapi ya tetap kembali ke strategi belajar ya. Seperti jeda sedikit ya,
terus instruksi yang jelas, padat ya. Terus lagi karena mereka itu pada dasarnya hiperaktif, berarti mereka harus diberikan setidaknya ya, itu mereka harus mendapati apa namanya, bagian dari pembelajaran itu berupa bagian kinestetik ya, atau mereka bisa dibuat bermain peran dan seperti itu. Itu contohnya. Bapak Ibu lebih paham daripada saya. Nomor 4, disgrafia ini sulit ya, dalam hal motorik dan menulisnya itu sulit. Mereka sulit dalam mengekspresikannya dalam tulisan. Ya. Melalui tulisan mereka itu sulit. Tanda-tandanya atau cirinya itu tulisannya itu sulit dibaca ya. Lalu spasinya juga tidak beraturan, tidak konsisten, dan juga memegang alat tulis, pensilnya atau penanya itu terlalu kaku ya. Ini sampel saja tentunya tanda-tandanya. Tetap kita sebagai guru harus mendukung, support mereka ya, dengan pelan-pelan ya, karena mereka itu butuh bimbingan. 5, diskalkulia. Nah, di sini sulit dalam hal matematika ya, seperti angka dan pengurangan penambahan itu mereka kesulitan ya. Seperti mengukur waktu ya, perkirakan jumlahnya apa ya, simbol-simbol matematika ya, itu mereka agak sulit. Untuk strateginya yaitu ya, menggunakan alat peraga ya, seperti visual, blok hitung, dan mengaitkan matematika ini di kehidupan sehari-hari, seperti berapa roda sepeda kalian, atau di lingkungan rumah teman itu dikaitkan ya. Kenapa? Karena mereka itu lebih mendunia di bagian sana ya. Dan untuk yang keenam, disabilitas intelektual. Nah, ini yang terakhir ya. Di sini eh, yang keenam, keterbatasan signifikan ya, dalam fungsi kognitif dan perilaku adaptif. Jadi ya, konseptual keterampilan mereka itu sosial dan praktis sehari-hari ya terbatas ya, tapi tetap sebagai pendidik ya, pendekatan belajar, strategi belajar, metode itu dicocokkan, dipresisikan, diarahkan ya secara inklusif, sabar ya, sangat terstruktur itu ya, dan juga dibekali kita itu dengan jurnal-jurnal ya, jurnal untuk yang disabilitas, biar nanti hasilnya maksimal ya. Jadi kita metode punya, eh, jurnalnya untuk perkembangan disabilitas itu punya. Dan di sini juga tidak kalah penting ya, karena pokok pembahasannya kita adalah mengubah soal general ya, umum, menjadi soal adaptif. Jadi kan kita eh, awalnya kan setiap siswa ya, semua siswa itu diberikan soal yang sama kan, yang mirip ya. Padahal setiap siswa kan ada yang beda, beda karakternya, seperti 6 tadi itu ya disabilitas. Nah, kita coba mengadaptasikan soal yang untuk anak umum dengan yang disabilitas. Tuh, biar nanti hasilnya juga maksimal.
Jadi dari Bapak Ibu awal sudah strateginya bagus, metodenya sudah bagus, melihat perkembangan di jurnal Bapak Ibu tentang siswa disabilitasnya beliau bagus, dan terakhir untuk soalnya, ini cuma rekomendasi saja ya. Oke, kita coba masuk ke Gemini untuk mulai awalnya ya. Buat Gem. Seperti biasa, kita masuk ke Gemini pakai yang baru. Oke. Di sini ada gem baru, ada nama, deskripsi, tujuh, alat default, informasi, kasih buka di sini. Jadi seperti biasa ya, untuk promnya ya, ini agak banyak. Nanti saya share ya di deskripsi atau di ke dokumen, nanti linknya tak sertakan. Yang atas ini Bapak Ibu pindah, atas ini Bapak Ibu boleh dibuat seperti ini atau deskripsikan sesuai Ibu idekan ya. Untuk ini tidak perlu ya. Tapi kalau Bapak Ibu punya inisiatif penambahan lebih detail tidak apa-apa. Bagian informasi sini ya. Seperti pembahasan sebelumnya ya. Tapi juga di sini ada instruksi untuk melihat informasi di sini. Level di sini. Kita klik simpan. Oke, mulai percakapan. Oke, ini sudah kelihatan. Gemini asisten adaptasi pelajaran inklusif. Oke, karena tadi saya download soal, ya download soal, contoh soal ya, contoh soal. Bapak Ibu boleh pakai upload file ini ya dari komputer atau laptop Bapak Ibu, atau tambah dari Google Drive-nya. Saya sudah, ini contoh saja ya Bapak Ibu. Ini karena ini soal tematik ya yang dulu, saya dulu cari di Google tadi. Ini cuma sampel. Apakah ini bisa dibuat pembelajaran? Ya, dibuat soal yang mengadaptasi pembelajaran ini. Coba kita tes dulu. Hai, biasa. Jadi masih kalimat awalnya. Jadi Bapak Ibu sesuaikan dulu yang mana kategori yang mau diambil. Misal Bapak Ibu di kelasnya ada 3 disleksia. Berarti tulis satu ya, tulis satu, tulis satu. Nah, kemudian ditawarkan mau teks, foto, video, gambar kita, karena kita sudah punya, tinggal klik filenya. Tidak terbatas dokumen ya Bapak Ibu, seperti biasa bisa gambar, PDF, foto, teks, langsung copy paste bisa ya. Langsung kita kirim. Sesuaikan ini ya Bapak Ibu.
sesuaikan yang Bapak Ibu punya. Ini cuma sampel ya, sekali lagi sampel. Karena ini masih tematik ya. Nah, nanti dibuatkan karena ini untuk soal yang disleksia. Ibaratlah ini soal umum ya untuk semua siswa. Kita ubah untuk 3 anak disleksia. Oke, ini nah, sudah kelihatan ya. Soal materi aslinya. Nah, ini sudah tujuannya bahasa Indonesia, ada PKN, IPA. Karena ini masih tematik ya. Ya seperti ini tampilannya. Kalau Pak Ibu pakai yang lain, nanti beda lagi nanti tampilannya. Hambatannya dijelaskan semuanya. Dan versi adaptasinya, ini sampel penerapan. Ini sampelnya ya, sampelnya saja. Adaptasi soal nomor 4 ini diberikan dia. Terus adaptasi soal nomor 2 diberikan juga. Nah, terus adaptasi soal nomor 24 diberikan. Dukungan tambahan ini ada fontnya gunakan ini untuk diseleksi ya ini ya. Jawabannya ini penjelasan perubahan ini. Ini tampilan awal ini tergantung dari soal Bapak Ibu. Dan banyak sekarang jenis-jenis soalnya ya. Karena kita di sini saling berbagi ilmu, sharing-sharing pengalaman. Jadi misal Bapak Ibu punya pengalaman lain bisa tulis komentar. Misal ya contohnya, saya pakai soal ini kenapa ya? Dan guru-guru yang lain bisa menanggapinya. Oh ya, karena pengalaman saya ini sebaiknya Bapak Ibu gini-gini gitu ya. Karena kita di sini bukan saling menggurui atau gimana, tapi kita saling mencari solusi, membangun kualitas diri ya. Oke, segitu saja pembahasan kali ini, sharing-sharing kali ini, ya, berbagi pengalaman kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan bisa di kolom komentar. Oke, selamat pagi, selamat aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.